warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Pentaru, selamat pagi. Bertemu lagi di podcast Pentaru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mirza Aliana. Saya siswi SMP Negeri 1 Waru yang menduduki di kelas 8G. Sebelumnya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1445 Hijriah, kami mengundang tokoh agama. Beliau adalah seorang penceramah bernama Haji Maslihan Alwi MPDI, atau biasa dikenal dengan Abah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memberikan pertanyaan atau saya akan menanyakan Abah Mas mengenai tentang Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama, menurut Abah Mas, apa sebetulnya manfaat bagi kita dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya, terima kasih Mbak Mirza. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Jadi Maulid Nabi ini bukti, salah satu bukti daripada kecintaan kita umatnya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu sosok yang sangat diagungkan oleh Allah. Allah sendiri memuji Nabi Muhammad. Allah sendiri membesarkan Nabi Muhammad dengan dengan ungkapan yang luar biasa dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh memiliki akhlak yang mulia. Jadi Allah memuji Nabi Muhammad. Masya Allah ya. Bahkan Allah sendiri memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, jadi Allah sendiri, Tuhan itu memberikan salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad ini sosok yang luar biasa, yang patut diagungkan, yang kemudian bentuk dari pengagungan kita, bentuk daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kita memperingati Maulid Nabi itu. Terus kemudian manfaat yang lain, manfaatnya yang ditanya tadi ya. Iya. Ya, kita akan bisa mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad. Dengan Maulid biasanya kan dibacakan riwayat sejarah Nabi Muhammad ketika peringatan Maulid itu. Baik itu dibaca teks Arab maupun Latinnya, ataupun dikisahkan oleh penceramah ketika peringatan Maulid itu. Lantas kemudian yang ketiga, manfaat daripada kita memperingati Maulid, bahwa kita akan bisa mengetahui sisi-sisi keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad. Beliau itu adalah seseorang yang sangat dimuliakan Allah, sangat diagungkan oleh Allah. Satu-satunya makhluk yang dibacakan sholawat langsung oleh Allah itu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang sangat mulia. Semua sifat mulia itu ada dalam diri Nabi Muhammad. Di antaranya beliau itu sangat penyabar, ya. Sangat pemaaf, suka memberikan maaf. Ada sebuah keterangan dalam sebuah kitab bahwasannya, kalau tidak salah kitab Barzanji itu, sejarahnya Nabi disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad itu
in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau beliau disakiti, maka beliau akan memaafkan dan tidak membalas apa yang sudah diperlakukan orang yang menyebabkan beliau sakit hati, itu tidak dibalas. Jadi in udhiya ya'fu wa la yu'aqib, jika beliau disakiti maka memaafkan, tidak membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib, ketika beliau itu dicemooh, dihina, dicaci, dimaki, beliau itu tidak menjawab, diam, tidak menjawab. Nah ini, jadi itu dua itu diantara akhlaknya Nabi yang mulia. Termasuk yang lain, beliau sangat dermawan sekali, sangat dermawan sekali, sehingga hampir semua harta benda beliau itu beliau berikan untuk perjuangan dan dakwah. Seperti itu, seluruh hidup beliau donasikan untuk dakwah, sampai beliau itu meninggal dunia tidak membawa apa-apa. Padahal asalnya Nabi Muhammad itu orang yang kaya raya. Buktinya kaya apa? Ketika Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah, itu mas kawinnya itu kalau dikuruskan sekarang itu kurang lebih sekitar 600 jutaan mas kawinnya itu. Jadi beliau itu memberikan mas kawin kepada Khadijah 30 onta. Kan orang kaya. Atas kemudian belum yang lagi mas-masan yang diberikan. Kalau kita hitung onta sekitar 20 jutaan, ya kali 30 sudah 600 juta. Itu onta yang sedang. Itu onta yang besar, yang terbaik yang beliau berikan untuk mas kawin. Nah, berarti beliau itu orang yang kaya. Ketika beliau berdakwah, maka seluruh harta bendanya itu digunakan untuk jalan dakwah. Sampai beliau meninggal dunia tidak memiliki apa-apa, bahkan masih perisai atau baju besi beliau itu beliau gadaikan kepada orang Yahudi, masih ada digadai. Saking tidak punyanya Nabi untuk dunia itu tidak dimiliki oleh beliau, tapi seperti itu perjuangan. Nah, jadi itu diantara maknanya yang bisa saya sampaikan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa acara Maulid Nabi Muhammad SAW identik dengan membawa buah-buahan? Ya, memang kebanyakan kalau peringatan Maulid itu orang bawa buah. Pedagang-pedagang buah ini laris manis. Ya, buah itu identik dengan kebahagiaan. Jadi orang perayaan Maulid itu membawa buah, harapannya dia akan memperoleh kebahagiaan. Jadi itu sarana saja untuk menampakkan rasa bahagianya seseorang dengan datangnya lahirnya Nabi Muhammad itu, dengan dia wujudkan dengan bersedekah buah-buahan. Buah itu identik dengan kebahagiaan. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana perasaan Abah Mas tampil di acara Maulid Nabi Muhammad SAW di SMP Negeri 1 Waru? Luar biasa, SMP Negeri 1 ini luar biasa, mentop. Tadi menunggu dari mulai jam 7 sampai selesai tadi jam setengah 10, ya hampir jam 10 lah. Itu anak-anak luar biasa, enggak surut semangatnya untuk mengikuti peringatan Maulid. Mungkin sebagai bukti kecintaan seluruh warga SMP 1 Waru terhadap Nabi Muhammad. Jadi saya apresiasi sangat kepada seluruh sivitas akademika keluarga besar SMP 1 Waru yang sudah memperingati Maulid Nabi hari ini, dan luar biasa, selalu terdepan. Ya. Baik, sebelumnya kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan dalam Maulid Nabi Muhammad SAW? Iya, terima kasih. Untuk peringatan Maulid itu bisa kita selenggarakan dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya kita membaca Salawat, membaca riwayat Nabi, ya. Membaca riwayat atau sejarah daripada kehidupan Nabi, mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat, itu dibacakan, diperdengarkan kepada jamaah, seperti itu. Ada kitab yang menceritakan itu, ada kitab Barzanji, ada kitab Tiba. Nah, ada lagi
kitab-kitab yang lain, yang di situ ada Sirah Nabawiyah, nah, yang ada yang namanya Haikal Muhammad. Nah, itu kitab-kitab itu dibaca untuk menjelaskan tentang sejarahnya Nabi, bagaimana perjuangan beliau dari mulai kelahiran beliau sampai beliau wafat, yang seluruh hidup beliau itu beliau donasikan, beliau sedekahkan untuk dakwah Islam, seperti itu. Jadi apa ya, kalau bisa dikatakan tadi yang ditanyakan kegiatan apa saja? Kegiatan saja, Ya. kegiatan apa saja ya. Yang kedua, ya kegiatan yang kedua bisa dengan membaca sholawat ya. Jadi bisa memperbanyak membaca sholawat Nabi seperti itu, karena sholawat itu kalau dibaca seseorang akan memperoleh manfaat yang luar biasa dari Allah. Man sholla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asyram, rawahul Nasa'i. Nah, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka Allah akan membacakan sholawat kepadanya, dalam tanda kutip Allah akan memberikan rahmat kepada orang itu 10 kali. Itu tadi riwayat Muslim ya. Riwayat yang lain, riwayat Nasa'i, ada disebutkan bahwasannya man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyru sholawatin. Kemudian wakhutot anhu asyru khotiatin warufiat lahu asyru darajatin. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka membaca sholawat sekali kepadaku, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 rahmat. Kemudian akan mengampuni kesalahannya 10 dosa kesalahan. Kemudian akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Itu hadis riwayat An-Nasa'i yang menjadi pendorong, penyemangat bagi kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Di samping ada keterangan dalam hadis aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhu alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata Nabi. Padahal kita itu dulu ketika hari kiamat tuh yang kita cari memang Nabi Muhammad. Kita kalau banyak membaca sholawat maka akan dekat dengan Nabi Muhammad. Otomatis kalau dekat dengan Muhammad, ya selamat, insya Allah golongan umat Muhammad yang akan masuk surga, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk peringatan Maulid, ya, misalnya dengan mengadakan pengajian ceramah-ceramah keagamaan, yang di situ muatannya untuk berisikan dakwah syiar Islam, seperti itu. Harapannya dengan ceramah itu orang-orang yang mendengarkan itu akan bisa meneladani daripada perilaku Nabi Muhammad, kemudian meniru dalam kehidupan mereka sehari-hari, di samping ngalap barokah, seperti itu. Diantaranya itu. Baik, mohon maaf sebelumnya, menurutnya Abah Mas, sosok Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Wah, Nabi Muhammad itu luar biasa ya. Itu kalau digambarkan sulit sekali kata-kata ini untuk bisa menggambarkan secara secara utuh terhadap Nabi Muhammad, karena saking sempurnanya manusia. Nabi Muhammad itu dari sisi fisiknya itu orang yang sangat ganteng, sempurna. Kemudian jadi gagah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, kemudian selalu tersenyum sehari-hari itu. Tidak pernah kelihatan Nabi Muhammad itu cemberut, tidak seperti kita. Nah,
Nabi Muhammad itu tidak terlalu putih juga tidak terlalu hitam. Kemudian rambutnya itu tidak terlalu lurus juga tidak terlalu keriting. Kemudian beliau itu kalau berdiri di sejajar dengan orang yang tinggi tidak kelihatan rendah. Tapi kalau berdiri dengan orang yang pendek tidak terlalu tinggi. Begitu. Jadi bagaimana ya? Luar biasa. Beliau itu kalau berjalan nyaris tidak terkena matahari, sinar matahari langsung. Jadi ada awan yang menutupi, saking mulianya Nabi. Kalau beliau berjalan itu ada awan yang menutupi Nabi, sehingga tidak bisa kena matahari langsung. Nah, seperti kita di lapangan gini 2 jam ya dijamin gosong. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu sosoknya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya manusia yang suka, binatang pun datang kepada beliau, pingin mendekati beliau, rindu pada beliau. Termasuk ceritanya buruk, ceritanya onta, ceritanya ya binatang yang lain, ada ular itu ada yang kepingin dekat dengan Nabi. Dia pernah mendapat cerita kalau besok akan ketemu Nabi. Lantas kemudian suatu saat Nabi Muhammad itu menginap di sebuah gua namanya Gua Sur. Ketika beliau dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau menginap 3 hari di Gua Sur sama Abu Bakar. Nah, si ular berbisa ini, karena dia saking kangennya, rindunya kepingin ketemu Nabi, hari itu juga akan ketemu Nabi, maka dia sangat kepingin sekali. Nah, saat itu Nabi Muhammad masuk di Gua Sur, itu gua yang sudah terkenal akan banyak ularnya. Lubang-lubangnya itu berisi ular. Nabi nginap di sana 3 hari. Nah, Abu Bakar itu sadar, ini ada lubang, kalau tidak saya tutupi pasti ada ularnya. Akhirnya betul ada ular yang nongol kepalanya, kepingin kangen ketemu Nabi tadi, lantas ditutupi dengan jempolnya Abu Bakar. Lah ular karena kangen kepingin ketemu Nabi kok ditutupi sama jempolnya Abu Bakar, digigit jempolnya Abu Bakar. Akhirnya lukalah jempolnya Abu Bakar dan menjalarlah bisanya ke seluruh kakinya. Abu Bakar menangis dan sakit. Beliau menangis itu meneteskan air mata, lantas air matanya itu kena pipinya Nabi yang tidur berbaring di pangkuannya Abu Bakar. Nabi Muhammad tanya, "Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Apa kamu takut?" "Jangan takut, innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah beserta kita. Kata Abu Bakar, "Nggih, hanya Nabi." Ya Rasul, saya tidak khawatir karena Allah beserta kita. Tapi ini kaki saya yang digigit oleh ular. Ular yang ingin keluar, saya tahan dengan jempol saya. Sekarang digigit, sakit saya menjalar di kaki saya, sakitnya menjalar terus ini. Akhirnya oleh Muhammad diludahi, itu lukanya kena semburan ular itu, lantas kemudian kempes dan sembuh. Itu satu mukjizat yang ditampakkan Nabi di hadapan Abu Bakar. Nah, ular aja kepingin kangen ketemu Nabi. Lah kita semuanya ini betul-betul sangat prihatin ya kalau ada orang tidak kepingin ketemu Nabi. Nabi itu sosoknya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, karena saking indah, saking sempurnanya ciptaan Allah kan ya Nabi itu seperti itu. Termasuk juga akhlaknya, fisiknya juga bagus, akhlaknya sangat bagus, sehingga beliau itu layak dijadikan suri teladan, uswah yang baik bagi kita. Baik, apa yang membuat acara Nabi Muhammad SAW penting untuk diperingati oleh seluruh umat Muslim? Oke, terima kasih. Khusus untuk Nabi Muhammad itu kelahirannya perlu kita peringati. Tapi kalau orang biasa itu kita mengingatnya kematiannya. Ya, tapi kalau Muhammad tidak, kelahirannya. Kenapa? Karena dengan lahirnya Muhammad ada perubahan total dari tatanan dunia ini, berubah total. Seperti itu. Efek dari kelahiran Muhammad, maka efeknya positif. Tatanan dunia yang sebelumnya jahiliyah menjadi ilmiah. Yang dulunya gelap gulita menjadi terang benderang. Yang dulunya itu orang tidak mengerti menjadi pandai, menjadi mengerti tentang kebenaran, tentang kebaikan. Seperti itu. Jadi perlu sekali kita memperingati kelahiran Nabi
seperti itu alasannya. Kalau orang biasa misalnya atau kiai atau ulama atau orang soleh atau wali itu kematiannya karena begitu dia meninggal dunia berhenti sudah perjuangannya dan kita kenang perjuangannya dengan peringatan. Tapi kalau memang tidak, kita mulai dari awal beliau kelahiran sampai beliau wafat itu adalah merupakan salah satu bentuk perjuangan yang luar biasa yang akan merubah dunia menuju pada kebaikan. Baik, pertanyaan terakhir, apa pesan yang bisa Abah Mas sampaikan untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Waru tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya, terima kasih Mbak Mirza. Saya berharap kepada seluruh siswa di SMP Negeri 1 Waru ini agar supaya kita ini meneladani perilaku Nabi Muhammad. Amin. Bisa meniru perilaku Nabi Muhammad. Kalau tidak seluruhnya ya beberapa lah yang paling tidak. Karena Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik. Perilakunya ini dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah memiliki akhlak yang mulia. Kalau bukan Nabi Muhammad yang kita tiru, terus siapa lagi? Masa artis-artis drakor, artis-artis barat itu yang kita tiru? Enggak. Nabi Muhammad sudah sosok yang figur yang yang sempurna, yang perlu kita ikuti. Nah, boleh kemudian anak-anak ini misalnya ngefans sama yang lain, tapi kita ada batasannya. Ya, Nabi Muhammad tetap nomor 1, yang lain itu nomor sekian. Nah, itu terus di samping kita meniru perilaku beliau, anak-anak ini harapannya bisa sering-sering atau banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad karena manfaatnya luar biasa, sangat-sangat besar sekali bagi orang yang suka membaca sholawat Nabi. Terus kemudian saya berharap juga bagi anak-anak ini untuk bisa melaksanakan atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, karena kalau kita mengaku cinta para nabi, tidak meniru perilaku beliau, tidak banyak membaca salawat kepada beliau, maka kita akan dibohongkan dengan pengakuan kita seperti itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas telah menyempatkan diri untuk masuki podcast Spentaro. Kembali, terima kasih. Terima kasih banyak juga Sobat Spentaro. Mohon maaf Pak Mas jika saya ada salah kata maupun salah perbuatan. Sama-sama Mbak Mirza, mohon maaf ya. Baik, itu tadi sesi tanya jawab mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan Haji Abah Mas Rihan Alwi SPDI. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.